Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, as-sabiqati wal lahiqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih menganugerahi kita kehidupan, kesempatan, Islam, iman, dan berbagai fasilitas hidup, baik yang melekat dalam diri maupun di luarnya, baik lahir maupun batin. Semuanya itu adalah anugerah, pemberian titipan daripada Allah SWT untuk kita syukuri, untuk kita jalankan sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Dan terkhusus di hari Jumat Nabi bersabda, aktsirus sholata alayya, perbanyaklah bersalawat kepada aku di hari Jumat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wa asyran, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita 10 kali bersalawat, sudah jumlahnya 100 kali. Hadirin yang mulia, bahwa tiap Jumat, sekali lagi tiap Jumat kita diajak, kita diingatkan dengan ketakwaan. Kali ini khatib kembali mengajak kita, mari kita dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan untuk mau meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Dan inilah hakikat Jumat. Kita dipanggil, kita diwajibkan untuk selalu datang di hari Jumat berjemaah sekaligus mendengarkan khutbah, supaya takwa itu senantiasa terpatri, senantiasa hadir dalam diri kita, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Hadirin Allah SWT, tadi ayat yang kami bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya negeri-negeri itu
sekiranya suatu komunitas, suatu masyarakat itu bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi karena mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau bertakwa, tidak mau taat. Takwa kan itu makna yang paling sederhananya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Tidak mau melaksanakan perintah dan tidak mau menjauhi larangannya, ya, maka adab Allah. Maka Allah mengadab mereka itu, menyiksa mereka itu, disebabkan bimakanu yaksibun, disebabkan atas perbuatan mereka sendiri. Hadirin Allah SWT, kembali bahwa takwa itu penting, ya, itu yang pertama. Itu kita harus tanamkan dalam mindset, dalam otak kita itu, bahwa takwa itu penting. Nah, dia harus penting dari segala yang penting. Nah, supaya terbentuk di dalam benak kita itu bahwa takwa itu harus senantiasa menjadi prioritas. Bukankah Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kalian, dalam hidup di dunia manapun. Nah, biasa orang mengatakan ini dunia apa ya, sehingga membolehkan segala cara. Tidak ada dunia apa, semua dunia sama, ya. Ketakwaan harus hadir, di rumah, di kantor, di masyarakat, atau kesendirian, ujian yang banyak saat kesendirian, hadirin Allah SWT. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Apa? Al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Karena itu jika ternyata dalam upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ternyata dia tergelincir melakukan kesalahan, Nabi berkata, susullah kesalahan itu dengan kebaikan. Paling tidak, astagfirullah, saya salah itu. Jangan sudah salah tidak ada astagfirullah, atau tidak ada tanda-tanda kesalahan, sepertinya baik-baik saja. Hadirin Allah SWT, ini sifat bukan karakter orang beriman dan Islam. Orang Islam dan beriman itu kalau ada kesalahan itu akan terkesan, paling tidak langsung disambut dengan astagfirullah. Nah, kalau perintah Nabi langsung susul dengan kebaikan. Nah, insya Allah kebaikan itu akan menghapus keburukan itu, dan bergaulah dengan sesama manusia itu dengan akhlak yang luhur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Nah, takwa tadi ini hadirin Allah SWT, kenapa penting? Karena tadi itu bisa mengalirkan keberkahan, jadi ada berkah dari langit, ya. Kemudian berkah juga dari bumi. Di samping itu, mayyattaqillah, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari masalahnya, ya. Dikeluarkan dari masalah, jadi menjadi solusi. Takwa itu menjadi solusi. Kemudian yang kedua, bisa juga mendatangkan rezeki, ya. Jadi takwa itu mendatangkan rezeki. Nah, hadirin Allah SWT, jadi intinya takwa itu penting, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau mencari kemuliaan, ya, itu takwa. Takwa yang paling bagus untuk meraih kemuliaan itu. Sifat manusia itu salah satunya adalah senantiasa mencari bagaimana dia itu terpandang, dianggap mulia. Nah, kalau kita menjaga takwa, insya Allah kemuliaan itu akan hadir terus dalam diri. Nah, untuk memaksimalkan upaya bagaimana takwa itu
atau untuk mengejawantahkan, untuk mewujudkan pesan takwa yang diupayakan oleh pengurus masjid lewat Jumat ini, maka perlu adanya sinergitas, perlu adanya kolaborasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Jadi kita ini disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersinergi, untuk menggalang kekuatan, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan janganlah berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan dalam melahirkan dosa dan permusuhan. Jadi hadirin Allah SWT, kalau perbuatan itu mengandung kebaikan, kemaslahatan yang bisa bermanfaat bagi baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan itu. Ini perintah. Mari kita saling menguatkan. Di hadis lain sebutkan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin yang lain, yang satu dengan lainnya itu salah satu buktinya ada saling menguatkan. Disebutkan kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Itu ya. Jadi cirinya, tandanya orang mukmin seperti itu. Nah, dikuatkan lagi tadi dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling bersinergilah untuk mewujudkan kebaikan dan takwa. Jadi takwa ini agar bisa berhasil perlu sinergitas, perlu kolaborasi, perlu dukungan. Masyarakat atau paling tidak jemaah di jemaah kita di sini ya, di Songkoreja, pasti bermacam-macam kita punya kelebihan dan kekurangan, atau punya keahlian ya, punya pekerjaan dan sebagainya yang berbeda-beda. Nah ini kalau ini disinergikan, insya Allah akan menghasilkan suatu yang hebat, yang baik, atau yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah ini ujung ayat tadi ini, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sangat dilarang jika sekiranya perbuatan itu melahirkan masalah. Nah, kan kadang orang kolaborasi, tapi kolaborasinya itu berujung kepada masalah, bisa merusak orang, bisa membahayakan. Jadi sebagai seorang yang beriman dan berislam, kita harus sadar bahwa kita sangat dilarang oleh Allah jika dalam kolaborasi kita itu, sinergitas kita itu, di dalamnya itu mengandung dosa, apalagi permusuhan. Ya. Artinya hadirin Allah SWT, kita harus menghindari, berusaha bersinergi menghindari namanya dosa dan permusuhan. Nah, maka hadirin Allah SWT, dengan fenomena yang kita hadapi sekarang ini, tentu kita harus bangun terus itu, bahwa kita harus merasa diri ini Islam dan iman. Kalau iman dan Islam bisa diwujudkan, insya Allah hal-hal yang bisa merusak persatuan, merusak suasana keamanan ya, kondusif, itu bisa terjaga, terlindungi. Nah, apa itu orang yang beriman? Ya, bahwa apabila dia melakukan sesuatu yang baik, tadi itu termasuk saling bersinergi dalam hal kebaikan dan takwa, maka dia berbunga hatinya. Ya, dia senang, dia bahagia, dia enjoy dengan suasana itu. Tapi apabila dia melakukan keburukan atau kebalikan daripada tadi itu,
maka dia terasa sumpah, susah hatinya. Itu tandanya orang beriman ya. Nah, mari kita wujudkan itu. Kemudian orang Islam, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain aman atau terbebas dari perbuatan dan ucapannya. Artinya hadirin Allah Ta'ala, bahwa orang Islam yang sebenarnya itu adalah orang yang memberikan maslahat, di mana dia hadir di situ orang terasa nyaman dengan kehadirannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya terkait dengan hal ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran terhadap orang yang senantiasa bersinergi dalam hal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa orang yang melapangkan atau menolong saudaranya dari sebuah kesulitan, maka Allah akan menolong dia dari berbagai kesulitan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi, kemudian mayyassara, siapa yang memudahkan ya, ala mu'sirin, satu bentuk kesulitan kepada saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Jadi kita memberikan kemudahan di dunia ini saja, tapi Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudian waman satara musliman, siapa yang menyembunyikan aib ya. Sekarang ini momen-momen sering menghadirkan aibnya orang. Kalau ini, siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, satarahullahu anhu yaumil qiyamah, maka Allah akan menyembunyikan juga nanti aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu senantiasa juga menolong orang lain. Ini hadis qudsi, hadis kuat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersinergilah dalam menciptakan kebaikan dan ketakwaan atau menolong saudara kita sama muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa salah satu sinergi yang kita bisa bangun dalam bentuk nyata, bagaimana menguatkan sholat berjamaah di masjid. Itu juga salah satu bentuk sinergisitas, membangun jemaah. Jadi itu kita lihat, kalau kita berjamaah dalam melakukan kebaikan, besar sekali pahalanya. Bagaimana besarnya pahala kalau kita sholat berjamaah di masjid. Hadirin yang mulia subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesadaran, kemampuan untuk mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya, sehingga kita nanti insyaallah dimasukkan dalam surganya Jannatun Naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.